langsung masuk aja ke materi materi yaitu materi yang merupakan materi mengenai inovasi tenaga kependidikan. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya hari ini materi terakhir. Jadi mau kami perhatikan. Belum masuk ke bahasan, jika saya mau perkenalkan diri, saya Ana Firama, mahasiswa Matematika, Fakultas Kedokteran dan Informatika, Universitas Indonesia Karawang. Nah, pada kali ini saya akan membahas inovasi mengenai tenaga pendidikan. Dan pembahasan yang akan saya sampaikan, yang pertama, apa itu inovasi pendidikan? Yang kedua adalah kita pendidik. Yang ketiga ada tenaga pendidikan. Yang keempat ada inovasi dan tenaga pendidikan. Oke, yang pertama di sini ada inovasi pendidikan. Apa itu inovasi pendidikan? Ini ada suatu gagasan, suatu atau pekerjaan yang baru dalam mencapai tujuan pendidikan atau memecah masalah dalam dunia pendidikan. Inovasi di bidang pendidikan diharapkan dapat meningkatkan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dari namanya ada inovasi, berarti dia menciptakan sebuah kemajuan dari sistem pendidikan yang lama menjadi yang baru. Tentunya itu ada pengkajian dan pengamatan terlebih dahulu untuk menciptakan sistem yang baru dan lebih baik. Yang kedua dan yang ketiga ada hakikat pendidik dan hakikat tenaga. Ada hakikat pendidik. Dalam pasal 39 ayat 2 menjelaskan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembinaan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengajian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Nah, dalam mencapai keberhasilan pendidik memiliki peran yang menentukan bagi kesuksesan pendidik. Yang namanya pendidik itu sudah pasti karena ada proses pembelajaran kan. Karena kalau proses pembelajaran itu dilaksanakan oleh atau dosen dan sebagainya. Dan di sini kalian harus tahu bedanya pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, di sini masih ada karakteristik yang ditentukan oleh pendidik atau dalam satuan pendidikan sekolah itu adalah karakteristik apa saja yang harus dilakukan oleh sekolah untuk menerima pendidik. Yang pertama, mandiri atau mampu berdiri. Maksudkan semua pendidik itu harus punya pendidikan dan tidak bergantung pada sama orang lain. Jadi kenapa harus mandiri? Karena setiap pendidik sudah cukup ilmu, baik pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sudah dia pelajari di perguruan. Yang kedua ada bertanggung jawab, di mana bertanggung jawab ini adalah menentukan keputusan dan dia menanggung semua resiko yang telah diputuskan. Yang ketiga mampu menyerahkan diri, maksudnya yaitu berani berkorban untuk nilai-nilai dan norma-norma dan cita-cita tujuan pendidikan dan cita-cita pendidikan. Dan ada keterampilan dalam membimbing, yaitu harus memiliki karakteristik seperti sabar, karena dari setiap siswa itu punya kriteria sendiri per kelas. Kemudian yang terakhir ada mampu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik. Tentunya seorang pendidik harus bisa berkomunikasi dengan baik karena dia setiap hari akan berinteraksi dengan guru lainnya atau pendidik yang lain ataupun dengan siswa-siswanya setiap hari. Selanjutnya hakikat tenaga pendidikan. Nah, di sini dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 5 menjelaskan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan dalam Pasal 39 Ayat 1 menjelaskan bahwa tugas tenaga kependidikan adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Nah, di sini udah tahu ya baca bedanya antara pendidik dan tenaga pendidikan. Di situ disebutkan adanya melaksanakan administrasi, pengelolaan dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat dari tugasnya aja udah beda. Berarti orang yang menjadi tenaga pendidikan dalam satuan sekolah itu berbeda. Contohnya dalam sekolah adalah tata usaha, di mana administrasi siswa semua warga sekolah itu ada di tata usaha. Selanjutnya ada secara umum tenaga kependidikan
itu dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, tenaga pendidik yang biasanya itu adalah pengemudi, pengawas, dan pelatih. Kemudian ada tenaga fungsional kependidikan. Biasanya itu seperti pengawas, peneliti, pengembang di bidang pendidikan dan usaha. Yang ketiga ada tenaga teknis kependidikan, jadi seperti laboran atau teknisi sumber belajar. Kemudian yang keempat ada tenaga pengelola satuan pendidikan, itu seperti kepala sekolah, direktur utama, ketua, rektor, dan pimpinan berbagai sekolah. Kemudian yang terakhir ada tenaga lain yang mengurusi masalah-masalah manajerial atau administrasi kependidikan. Nah, yang kalimat ini itu biasanya ada di tata usaha yang mengurusi administrasi sekolah. Nah, sebelum lanjut ke inovasi pengembangan profesionalisme pendidikan tenaga pendidikan, seorang pendidik dan tenaga pendidikan harus memiliki 3 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi pedagogi, di mana di sini adalah kemampuan atau keterampilan guru dalam mengelola suatu proses pembelajaran dengan metode tertentu. Kemudian ada kompetensi kepribadian, di mana di sini semua pendidik atau tenaga pendidikan harus memiliki sikap sabar, berani, dan sebagainya. Kemudian kompetensi profesional, di mana kemampuan dan keterampilan untuk dimiliki supaya tugas-tugas berhubungan dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian di sini ada inovasi pengembangan profesionalisme pendidik dan tenaga pendidikan. Dalam profesionalisme itu ada 3 pendekatan. Untuk menuju profesionalisme itu ada 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan karakteristik, itu terdiri dari kemampuan intelektual yang diperoleh melalui pendidikan. Kemudian memiliki pengetahuan spesialisasi, memiliki pengetahuan praktis yang dapat digunakan langsung oleh orang lain atau pelajar, memiliki teknik kerja yang dapat dikomunikasikan atau komunikasi, dan terakhir memiliki kapasitas mengorganisasikan juga secara mandiri atau self-organizing. Yang kedua ada pendekatan institusional. Yang pertama ada memunculkan suatu pekerjaan yang baru atau bukan pekerjaan sambilan. Full-time di sini bukan berarti seorang pendidik atau tenaga pendidikan itu tidak boleh memiliki kerja sampingan, tetapi seorang pendidik dan tenaga pendidikan itu diperbolehkan. Jadi yang tugas utama dia adalah di satuan pendidikan. Kemudian menetapkan sekolah sebagai tempat menjalani proses pendidikan atau pelatihan. Karena sehari-hari guru adalah melakukan proses belajar yang mengajar, dan itu proses pendidikan dan pelatihan sangat sama. Kemudian mendirikan asosiasi profesi untuk di guru sendiri, itu ada PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Kemudian melakukan agitasi secara politis untuk memperjuangkan adanya perlindungan hukum terhadap asosiasi atau perkumpulan tersebut. Dari PGRI tadi, setiap satuan itu harus mempunyai perlindungan hukum seperti LBH yang dinaungi PGRI, dinaungi oleh LBH untuk perlindungan hukum. Kemudian ada mengadopsi secara formal pada etik yang bertentangan. Yang terakhir ada pendekatan legalisme. Pengakuan atas suatu pekerjaan agar menjadi suatu profesi juga dapat ditempuh melalui 3 tahap. Ini yang pertama ada registrasi, yang kedua ada sertifikasi, dan yang ketiga ada lisensi. Yang pertama registrasi di sini adalah pendataan seorang pendidik dan tenaga pendidikan. Untuk disampaikan seorang yang ingin melakukan pekerjaan profesional terlebih dahulu rencananya harus diregistrasikan pada kantor atau registrasi di daerah. Sebelum kita daftar sesuatu pun itu harus ada pendataan terlebih. Kemudian setelah ada registrasi dan syarat yang dipenuhi itu ada sertifikasi, yaitu diberikan pengakuan oleh negara atas kemampuan dan keterampilan yang tinggi. Misalkan kita ingin profesi guru, itu berarti registrasi kendaraan kita sudah cukup, sudah terpenuhi. Ada sertifikasi bahwa pengakuan dari negara kalau kita sudah terpenuhi syaratnya untuk menjadi profesi sebagai guru. Yang terakhir ada lisensi. Setelah ada registrasi, ada sertifikasi. Yang ketiga ada lisensi. Itu dasar sertifikat yang dimiliki oleh seseorang adalah orang tersebut atau lisensi dari negara untuk memperhatikan pengetahuan dan keterampilan yang lebih gampangnya diingat adalah pendekatan legalisme itu adalah melegalkan seseorang. Misalkan seorang ibu itu pertama dia harus mendata informasi dirinya sendiri.
kepada negara administrasi tertentu memberikan sertifikasi. Ketika syarat-syarat ini dipenuhi, dia akan diakui oleh negara dan lisensi adalah dia sudah memiliki izin untuk mengajar di sebuah instansi sekolah. Itu saja pembahasan dari saya. Apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Cukup, saya kembalikan ke moderator.